Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Bunda di hari Senin 11 Januari 2021. Hari ini kita masih belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku di pembelajaran 5. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat memahami rima dalam puisi dengan baik. Tujuan yang kedua, dengan mengingat kembali bilangan prima, siswa dapat menentukan faktor prima dengan baik. Dan tujuan ketiga, dengan memahami mencari faktor prima, siswa dapat menentukan faktorisasi prima dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah dengan memahami faktor dan faktorisasi prima, siswa dapat menentukan faktor dan faktorisasi prima dari satu bilangan dengan tepat. Dan materi pembelajarannya, rima dalam puisi, faktor prima, dan faktorisasi prima. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas rima dalam puisi. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman rima itu apa? Rima adalah pengulangan bunyi yang berskala baik dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Nah, berikutnya yaitu pola rima yang dipakai dalam penulisan puisi. Yang pertama ada pola A. Bait puisi mempunyai rima dengan pola ini, artinya keempat barisnya mempunyai akhiran dengan bunyi yang sama semua. Nih contohnya, dulu aku mempunyai sebuah boneka, wajahnya cantik jelita, pipinya merah merona, ku beri nama Elena. Nah, teman-teman bisa lihat di akhir setiap baris itu berhuruf A. Jadi, setiap akhir itu hurufnya sama. Dan pola rima yang kedua yaitu ada A, B. Bait puisi mempunyai rima dengan pola ini, artinya dua baris pertama mempunyai akhiran dengan bunyi yang sama, dan dua baris terakhir mempunyai akhir dengan bunyi yang sama juga, tetapi berbeda dengan bunyi akhiran kedua baris pertama. Nah, seperti ini contohnya. Aku sangat suka boneka, setiap hari aku bermain dengannya. Mulai dari pagi hingga petang, bahkan sampai malam menjelang. Nah, teman-teman bisa lihat di baris pertama dan baris kedua hurufnya belakangnya sama. Dan di baris ketiga dan 4 hurufnya juga sama. Seperti itu teman-teman. Dan pola rima yang ketiga yaitu A, B. Pada pola ini, artinya baris pertama dan ketiga akhirnya dengan bunyi yang sama, dan baris kedua dan keempat mempunyai akhir bunyi yang sama juga, tetapi berbeda dengan bunyi akhir baris pertama dan ketiga. Dan ini juga contohnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di yang sama itu ada di baris 1 dan baris 3 dengan akhir huruf A. Dan di baris kedua dan keempat diakhiri dengan huruf H. Seperti itu teman-teman. Dan untuk pola rima yang keempat yaitu terdiri dari A, B, A. Bait puisi mempunyai rima dengan pola ini, artinya baris pertama dan keempat mempunyai akhiran dengan bunyi yang sama.
Dan baris kedua dan ketiga mempunyai akhiran dengan bunyi yang sama juga, tetapi berbeda dengan bunyi akhiran barisan pertama dan keempat. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat satu bait puisi di sini. Kini aku sudah besar, sibuk dengan teman-temanku, hingga aku meninggalkanmu, duduk sendiri di sudut kamar. Baris pertama dan baris keempat huruf terakhirnya sama-sama huruf R. Dan baris kedua dan ketiga huruf terakhirnya sama-sama huruf U. Seperti itu teman-teman. Ada 4 pola rima dalam puisi. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan dan amati puisi pada bait berikut. Ada bait yang satu dan ada bait yang kedua. Nah, kira-kira pada bait 1 terdapat pola rima apa ya teman-teman? Huruf terakhir ya, semua barisannya sama-sama huruf M. Berarti itu polanya pola A. Ya, betul teman-teman. Dan teman-teman lihat pada bait kedua. Terakhirnya hurufnya I pada baris 1 dan kedua. Dan baris ketiga dan keempat sama-sama huruf A. Berarti polanya A, B, B. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman berlatih ya untuk buat 2 bait puisi yang semua baitnya memiliki pola rima A. Teman-teman bisa tulis puisinya di halaman 46. Oke. Lanjutlah teman-teman, kita ke pembahasan kedua, yaitu mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Kali ini kita akan menggunakan pohon faktor ya teman-teman. Nah, minggu lalu teman-teman masih ingat kita sudah belajar bilangan prima. Nah, kali ini kita akan menggunakan bilangan prima kembali untuk mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Apa sih faktor prima itu? Faktor prima adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima yang membagi habis satu bilangan. Dan apa sih itu faktorisasi prima? Yaitu perkalian bilangan-bilangan prima dari satu bilangan atau dari suatu bilangan. Oke. Salah satu cara untuk menentukan faktorisasi prima adalah dengan menggunakan pohon faktor. Maksudnya teman-teman, jadi untuk bilangan tersebut sampai yang tersisa adalah faktor-faktor primanya saja. Nah, teman-teman masih hafal kan? Berapa saja sih bilangan prima itu? Nah, seperti ini teman-teman contoh dari pohon faktor. Di sini ada angka 36. Nah, dibagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi bilangan ini yaitu 2. Nah, karena bilangan prima terkecil yaitu adalah 2. Jadi, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, 18 dibagi juga dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Menjadi 9. Nah, 9 dibagi 2 tidak bisa teman-teman. Jadi, kita beralih ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman memahami dan untuk cara mencari faktor prima dan faktorisasi prima, teman-teman silakan simak dan pahami video selanjutnya ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara mencari faktor prima. Nah, untuk mencari faktor prima, teman-teman, hal yang harus teman-teman ketahui atau yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tahu apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu teman-teman sudah belajar ya di hari sebelumnya. Jadi bilangan prima ini dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, seperti tabel yang sudah teman-teman pelajari.
Nah, selanjutnya tahap berikutnya, teman-teman harus tahu bilangan prima itu ada 2 faktor. Bilangan prima ada 2 faktor, teman-teman. Faktor pertama, bilangan prima ini bisa dibagi angka 1 dan bisa dibagi dengan angka dirinya sendiri. Nah, ini dapat dibagi ya. Oke, kalau teman-teman sudah mengetahui kedua ini dari faktor bilangan prima itu apa, lalu dari 2 faktor ini teman-teman bisa langsung mengerjakan cara mencari faktor prima. Nah, Bunda akan berikan contoh. Di sini Bunda sudah tentukan soal yang pertama. Bunda akan kasih bilangan 60. Nah, 60 ini bagaimana cara mengerjakannya? Kita ketahui dulu dari bilangan prima. Kita mulai dari yang terkecil. Kira-kira 60 bisa tidak dibagi 2? Ya, 60 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 30. Selanjutnya, kita buat lagi nih pohonnya. Nah, 30 ini bisa dibagi 2 atau tidak, teman-teman? Ya, bisa. 30 dibagi 2, hasilnya 15. Sekarang 15 kita buat pohon lagi. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, kalau 2 tidak bisa, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, teman-teman, 5 di sini sudah termasuk ke dalam bilangan prima. Maka, kalau di bagian kanan ini sudah ketemu bilangan prima, berarti sudah selesai penghitungannya. Tinggal teman-teman lihat. Nah, di sini bilangan primanya adalah 2, 2, 3, 5. Nah, tapi untuk penulisan faktor bilangan di sini disimpulkan jadi faktor bilangan 60 adalah 2, 3, dan 5. Kenapa 2-nya ditulis hanya 1? Ya, karena tidak perlu ditulis dua-duanya, teman-teman. Hanya cukup 1 saja karena ini sudah mewakili angka 2 ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini Bunda sudah tentukan angka 25. Angka ini Bunda ambil dari halaman di 43 di latihannya. Jadi ini Bunda kasih contoh. 25. Pengerjaannya itu sama dengan contoh yang pertama. Kita mulai dari bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil yaitu 2. Namun 25 tidak bisa dibagi 2. 25 juga tidak bisa dibagi 3. Jadi kita langsung ke 5. 25 dibagi 5 bisa ya, teman-teman. Hasilnya adalah 5. Nah, di sini di bagian kanan sudah ada bilangan prima juga. Maka perhitungan sudah bisa dihentikan. Jadi kesimpulannya, jadi faktor prima dari bilangan 25 adalah 5. Nah, sama seperti tadi, walaupun 5-nya ada 2, cukup ditulis 1 karena 1 ini sudah mewakili kedua bilangan ini. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga Bunda akan ambil lagi dari halaman 43, teman-teman, yaitu di nomor 2 itu 45. Nah, caranya juga sama dengan pohon faktor dan kita mulai dari bilangan prima terkecil. Apakah 45 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kalau 2 tidak bisa, kita lanjut ke 3. 45 dibagi 3 bisa, teman-teman? Ya, 45 bisa dibagi 3, yaitu hasilnya adalah betul 15. 15 apakah bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 5. Oke, di bagian kanan sudah ketemu lagi kita dengan bilangan prima. Maka perhitungan sudah selesai. Nah, berarti bilangan prima dari 45 adalah 3, 3, dan 5. Tapi kesimpulannya untuk faktor prima, jadi faktor prima
dari bilangan 45 adalah 3 dan 5. Sama seperti tadi, 3-nya cukup dituliskan satu saja teman-teman. Nah, jadi itu adalah 3 contoh untuk teman-teman mencari faktor prima. Semoga dapat membantu ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Oke teman-teman, selanjutnya Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menentukan faktorisasi prima. Sebelumnya, faktorisasi prima adalah perkalian bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, untuk menentukan caranya yaitu dengan cara pohon faktor, sama seperti mencari faktor prima. Oke, Bunda langsung ke contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama yaitu Bunda lihat dari halaman 44 nomor 1, yaitu bilangan 15. Nah, 15, apakah 15 bisa dibagi dengan 2? Tidak ya teman-teman. Maka kita gunakan bilangan prima yaitu 3. Maka 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 15 adalah 3 dikali 5. Ingat ya, 3 dikali 5 karena faktorisasi prima adalah perkalian bilangan prima dari suatu bilangan. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu Bunda sudah memiliki bilangan 96. Nah, 96 apakah bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa. Yaitu 96 dibagi dengan 2, maka hasilnya 48. Lalu 48 dibagi dengan 2 hasilnya yaitu 24. 24 kita bagi dengan 2. Yaitu hasilnya 12. Nah, 12 apakah bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa. Jawabannya yaitu 12 dibagi 2, 6. Lalu 6 kita masih bisa ya dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 3. Nah, teman-teman, jika di sebelah kanan sudah ketemu dengan bilangan prima, maka teman-teman cukup pengerjaannya sampai situ. Jadi, untuk faktorisasi prima dari bilangan 96 adalah, oh iya teman-teman, sebelumnya Bunda mau mengingatkan, jika di faktor prima teman-teman menemukan angka yang sama tetapi teman-teman menulis satu saja. Nah, di faktorisasi prima ini teman-teman wajib menuliskan angka yang sama, yaitu di sini kita tulis dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, ini adalah faktorisasi dari bilangan 96. Nah, contoh yang ketiga yaitu Bunda sudah memiliki bilangan 250. Nah, 250 kita bagi dengan 2 ya, karena 250 bisa dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 125. Nah, 125 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak ya teman-teman. Lalu kita bagi dengan 3, bisa tidak? Tidak juga, maka kita bagi dengan 5. Nah, 125 dibagi dengan 5, maka hasilnya 25. Nah, 25 juga hanya bisa dibagi dengan 5 ya teman-teman. Nah, hasilnya yaitu 5. Jadi, faktorisasi prima dari bilangan 250 adalah 2 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Oke teman-teman, sekian penjelasan Bunda. Semoga dapat membantu teman-teman belajar. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini Bunda akan menjelaskan mengenai mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Teman-teman bisa lihat di halaman 45 ya. Oke, di sini Bunda mengambil contoh dari nomor 1, yaitu faktor prima
Dan faktorisasi prima dari 50 adalah, oke, kita tulis di sini nomor 1 yaitu 50. Bilangannya 50. Sama teman-teman mengerjakannya, kita harus menggunakan bilangan prima. 50 bisa dibagi 2, bisa teman-teman, menjadi 25. Nah, 25 kita bagi 2, tidak bisa. Bagi 3, tidak bisa. Selanjutnya kita bagi 5. Hasilnya 5. Nah, karena di sini sudah bilangan prima, jadi sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. 5-nya ada 2, tapi teman-teman menulisnya 1 saja ya. Dan 5. Dan faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, dari tadi penjelasan yang sebelumnya digabungkan untuk di halaman 45. Oke, selanjutnya Bunda punya contoh di nomor 3 ya. Faktor prima dan faktorisasi prima dari 140. 140 dibagi 2 menjadi 70. 70 dibagi 2 menjadi 35. Lalu 35 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, lalu dibagi 5. Hasilnya yaitu 7. Nah, 7 sudah bilangan prima. Jadi sudah selesai penghitungannya ya teman-teman. Maka faktor prima dari 140 adalah 2, 5, dan 7. Nah, 2-nya ditulis hanya 1 saja. Lalu faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 140 adalah, tinggal dikalikan, 2 dikali 2 dikali 5 dikali 7. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari Bunda. Semoga penjelasan dari Bunda-bunda tadi dapat membantu teman-teman mengerjakan di rumah. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.